Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin cerita, kenapa sih kita harus membangun networking? Kenapa kita harus serius membangun networking? Bukan berarti selling tidak penting Bapak Ibu, tetap Anda harus punya pelanggan. Ya, Anda harus punya pelanggan. Tapi biasanya ketika Anda rajin presentasi, Anda akan menemukan pembeli, Anda akan menemukan pelanggan. Ya. Nah, di networking ini kenapa jadi tulang punggung di sebuah industri jaringan? Ya, karena networking adalah kunci utama seseorang bisa passive income. Kalau Anda hanya menjalankan bisnis sendiri, walaupun Anda pintar jualan, ya Anda active income. Tapi kalau Anda membangun jaringan, Anda passive income. Karena menurut saya yang disebut dengan network marketing itu bukan membangun jaringan penjual. Network marketing itu menjual di bisnis jaringan. Artinya apa? Anda bangun jaringannya dulu. Setelah jaringannya jadi, mereka edukasi jadi pengguna. Maka akhirnya terjadilah yang disebut jaringan pengguna. Orang tidak bisa jualan pun akhirnya bisa sukses. Karena memang yang beli tim yang ada. Orang-orang yang ada di timnya gitu. Jadi ini kabar baik nih buat Anda yang tidak bisa jualan. It's okay. Anda cukup pakai produknya, bangun jaringannya. Karena semakin banyak jaringan yang Anda bangun, ya omsetnya pasti besar. Yang kedua, kenapa network itu penting? Karena network berkaitan dengan faktor kali. Ya, selling hanya bisa dilakukan sendiri, tapi ketika membangun network, apa yang Anda lakukan akan diduplikasi oleh begitu banyak tim Anda. Dan network itu efektif banget untuk menaikkan omset. Nah, ada 3 fondasi kalau Anda ingin serius membangun network di bisnis Anda, Bapak Ibu. Yang pertama, Anda harus bisa menjawab. Kenapa orang harus join? Kenapa? Kalau Anda bisa menemukan jawabannya, Anda akan mudah banget meng-closing orang. Yang kedua, Anda harus bisa menjelaskan kenapa orang harus percaya dengan Anda, dengan penawaran Anda. Karena kalau Anda bisa menjelaskan poin ini, Anda pun akan mudah membangun network. Dan yang ketiga, kenapa harus bergabungnya sekarang? Kenapa nggak tahun depan aja? 3 hal ini Anda harus jawab. Dan ketika Anda menemukan jawabannya, kenapa harus bergabung? Kenapa harus bergabung dengan Anda dan perusahaan Anda? Dan kenapa harus sekarang? Maka Anda akan sangat mudah untuk membangun network. Nah, selanjutnya, ketika Anda membangun network, disarankan punya name list 100 seperti di video sebelumnya. Minimal 100. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ketika kita punya name list 100, itu adalah tahap awal menemukan tim inti. Dan biasanya dari 100 itu kita akan menemukan 20% yang aktif, sekitar 20 orang. Nah, dan ketika memang Anda ingin terus membangun network, tentunya Anda akan berhubungan dengan begitu banyak orang. Jadi memang dibutuhkan kemauan Anda untuk terus belajar. Nah, Bapak Ibu semua, Anda juga harus memahami prinsip ketika Anda membangun network. Yang pertama, network yang Anda isi adalah manusia, dan tentunya manusia-manusia ini harus diajak untuk menjadi orang yang suka untuk belajar. Supaya apa? Ya supaya mereka terus bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu harus dipahami bahwa mereka bukan karyawan Anda. Mereka menjadi pebisnis adalah teman Anda, partner Anda. Dan yang ketiga, berapapun jumlah orang yang ada di tim Anda, pahami bahwa yang aktif hanya 20%. Ketika 3 hal ini Anda pahami sebagai sebuah prinsip, maka Anda akan menjalankan bisnis ini dengan sangat enjoy. Selanjutnya, kalau Anda ingin membangun network yang kuat, Anda harus kuasai bisnis dan produk Bapak Ibu. Ya, Anda harus kuasai testimoninya, Anda harus kuasai kandungannya, Anda harus kuasai bonus-bonusnya dan cara-cara menjalankannya. Lalu, ketika Anda ingin makin memperbesar network Anda, jaringan Anda, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda harus terus menambah daftar nama Anda, database Anda, name list Anda. Kenapa? Karena setiap hari Anda garap, suatu saat juga pasti habis.
Yang kedua, Anda harus konsisten presentasi Bapak Ibu. Sekali lagi, presentasi itu sarana kita berbagi solusi untuk masalah orang. Jadi insya Allah itu akan membuat Anda adem ya. Terus Anda harus rutin mempromosikan pertemuan-pertemuan terdekat dan Anda harus rutin mengedifikasi, mempromosikan para upline aktif Anda supaya orang-orang yang Anda bangun memiliki respek yang besar terhadap para mentor Anda. Nah, ketika Anda ingin membangun network Bapak Ibu, harus dipahami bahwa pekerjaan utamanya presentasi ya. Nah, presentasi itu ada beberapa hal yang jadi catatan. Pertama, segera Anda miliki goal untuk menghabiskan 100 nama. Yang kedua, Anda harus punya kemauan untuk konsisten setiap hari melakukan presentasi. Terus Anda juga harus punya kemauan untuk konsisten follow up dan konsisten mempromosikan alat bantu yang disiapkan oleh sekolah bisnis Anda. Ya. Dan ketika Anda sudah punya tim Bapak Ibu, ada beberapa hal nanti yang harus Anda lakukan supaya tim Anda bertumbuh. Pertama, ya Anda harus rawat mereka ya. Supaya apa sih? Ya supaya terus sevisi, supaya konsisten, supaya bisnisnya makin sehat. Ya, bisnis Anda harus di-maintenance, jangan hanya direkrut dan ditinggalkan, harus dirawat ya, supaya momentumnya terus terjadi. Terus kalau memaintain grup itu apa sih yang harus dilakukan? Gampang Bapak Ibu. Ya. Yang pasti lakukanlah dengan rutin. Terus gunakan materi yang mereka butuhkan. Kan setiap grup yang Anda miliki nanti kebutuhannya beda-beda. Ada yang senang dengan belajar produk, ada yang senang dengan belajar bisnis. Bisnis pun ada part-part yang mungkin harus Anda jelaskan. Ada yang senang belajar marketing plan dan sebagainya. Terus kalau Anda mau mengadakan maintenance, edukasi dan sebagainya, bisa dengan online, bisa dengan offline, dan bisa dengan ilmu yang didapatkan dari support system dan para mentor Anda. Secara umum Bapak Ibu, kalau Anda sudah punya tim, ada 3 ilmu yang mereka harus Anda ajarkan. Pertama, ilmu network dan selling ya. Bagaimana mereka membangun organisasi yang besar dan mereka pun bisa melayani pelanggan. Yang kedua, ilmu people skill. Ingat Bapak Ibu, orang-orang yang ada di grup Anda latar belakangnya macam-macam. Jadi Anda harus memahami bagaimana cara ngelolanya. Dan yang ketiga, ilmu leadership. Kenapa? Karena hanya leaderlah yang bisa menginspirasi dan hanya leaderlah yang bisa menggerakkan banyak orang. Nah, demikian Bapak Ibu, beberapa topik yang harus Anda kuasai ketika Anda membangun network. Satu persatu Anda jalankan dan saya yakin dan percaya Anda akan memiliki organisasi besar yang terus bertumbuh dan berduplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.